Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas Strategi Finansial Manajemen. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 orang, di antaranya yang pertama Siskawati, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Bapak Franciscus Escaparius. Yang ketiga ada Bapak Indra Wibawa. Dan keempat ada Ibu Stella N. Lajuba. Namun pada hari ini Ibu Stella tidak dapat mengikuti Zoom ini karena yang bersangkutan lagi dalam kondisi kurang sehat atau sakit. Adapun agenda pembahasan kami terkait derivatif dan lindung nilai, kami bagi ke dalam 4 agenda, di mana yang pertama definisi dan dasar hukum, lalu yang kedua fungsi dan manfaat derivatif, lalu yang ketiga transaksi derivatif terhadap suku bunga, yang keempat penerapan lindung nilai. Baiklah, langsung saja kita mulai pada bab 1, yaitu definisi dan dasar hukum. Definisi derivatif adalah suatu instrumen kontrak keuangan dengan karakteristik sebagai berikut. Tidak, nilai berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan atau yang mendasari underlying. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan pasar diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Derivatif hadir dalam berbagai bentuk dan dapat berkaitan dengan berbagai aset atau komoditas, sehingga dibagi dalam beberapa jenis derivatif. Di antaranya yaitu kontrak forward, yang kedua kontrak future, kontrak swap, dan kontrak opsi. Kontrak forward adalah merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum di antara dua pihak mengenai penjualan sebuah aset, produk di masa depan pada harga yang disepakati hari ini. Kontrak future adalah hampir sama dengan kontrak forward, tetapi di perdagangan di bursa dengan standar tertentu, termasuk ukuran kontrak dan tanggal kadaluarsa. Ini menciptakan likuiditas yang lebih besar dan transparan, dan transparansi pasar yang lebih tinggi. Kontrak swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar aliran kas atau pembayaran berdasarkan kondisi tertentu. Ini bisa mencakup pertukaran suku bunga, mata uang, atau komoditas. Kontrak opsi adalah memberikan pembeli hak, bukan kewajiban untuk membeli. Call option atau menjual put option aset dasar pada harga dan tanggal tertentu.
Ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang opsi tanpa memerlukan kepemilikan fisik aset. Dalam perdagangan derivatif, masuk dalam ranah hukum pasar modal dan keuangan di Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pelaksanaan derivatif. Transaksi atau perjanjian derivatif merupakan kegiatan investasi yang didukung oleh dasar hukum sehingga keamanannya dapat dijamin. Berikut ada beberapa dasar hukum terkait pelaksanaan derivatif. Yang pertama, yaitu peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. 2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ketiga, Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM tanggal 25 Februari 2002 nomor SE-01-PM-2002 tentang kontrak berjangka indeks efek dalam pelaporan manajemen risiko keuangan dan perusahaan efek. Surat keputusan BAPEPAM tanggal 20 Februari 2003 nomor F.07-PM-2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek. Selanjutnya, peraturan BAPEPAM tanggal 31 Oktober 2003 nomor 3.E.1 tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek. Persetujuan tertulis BAPEPAM tanggal 18 Februari 2004 nomor S-356-PM-2004 tentang persetujuan kontrak berjangka atas indeks efek luar negeri DJI dan DG Japan Titan 100. Demikianlah pemaparan terkait dasar hukum. Selanjutnya untuk pembahasan bab 2 akan dibawakan saudari Frans, yaitu tentang fungsi dan manfaat derivatif. Waktu dipersilakan. Baik, cek pendengaran ya teman-teman. Ya, pendengaran jelas Pak Frans. Siap Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Siska telah menyampaikan kerja kelompok kita untuk materi definisi dan dasar hukumnya. Kami langsung melanjutkan saja, yaitu kepada poin yang kedua, yaitu fungsi dan manfaat derivatif. Ya, jadi fungsi derivatif atau ya dibilang nilai gitu ya, hedging bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Latin atau kayaknya adalah fungsi utama derivatif terhadap fluktuasi harga atau perubahan kondisi pasar. Para pelaku pasar dapat menggunakannya untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat perubahan nilai aset dasar seperti saham, mata uang, komoditas, ataupun suku bunga. Dalam hal ini, derivatif bertindak sebagai asuransinya yang membantu melindungi nilai aset atau arus kas dari perubahan yang tidak diinginkan. Contohnya, seorang produsen mobil khawatir tentang fluktuasi harga logam. Harga logam
kontrak berjangka logam ya, untuk melindungi diri dari kenaikan harga logam. Ada juga spekulasi. Derivatif digunakan oleh spekulan yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset dasar. Investor yang dapat memanfaatkan derivatif untuk mendapatkan exposure tanpa harus memiliki aset fisik. Meskipun spekulasi mengandung risiko yang lebih tinggi, teman-teman kita lanjut ya, tidak diulang dari awal lagi ya. Betul. Ya, saya ulangi ya, kita di poin tadi sesudah fungsi derivatifnya, yang saya contohkan tadi, seorang produsen yang khawatir tentang fluktuasi harga logam, dia dapat menggunakan kontrak berjangka logam untuk melindungi diri dari kenaikan harga logam. Poin kedua, ini spekulasi. Derivatif juga digunakan oleh spekulan yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset dasar. Investor yang memiliki, bukan tidak ya, sorry, investor yang memiliki pandangan kuat terhadap arah pergerakan pasar dapat memanfaatkan derivatif untuk mendapatkan fisik. Spekulasi mengandung risiko yang lebih tinggi atau risiko besarnya kalau dihitung-hitung. Maksudnya demikian. Namun juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar, prediksinya benar. Ya biasa kalau memang bisnisnya biasa, kira-kira begitu. Contohnya, seorang pedagang yang yakin bahwa harga minyak akan naik di masa depan, ia dapat atau jaringan. Ibu Cika, putus-putus, enggak apa-apa? Mbak Cik? Next, Mbak Cik? lanjut. Oh, enggak apa-apa ya. Sampai di tadi contoh itu seorang arbitrase. Tadi kita sampai di arbitrase, saya ulang ya. Arbitrase adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga antara aset yang serupa tetapi di pasar yang berbeda. Barang yang sama namun tempat yang berbeda mungkin maksudnya. Maksudnya seperti itu. Derivatif sering digunakan dalam strategi arbitrase untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan, tidak balance, harga antara pasar dan instrumen terkait. Instrumen terkait ya faktor-faktor yang ada di tempat itu. Misalkan barang A di tempat ini mudah, namun di tempat ini susah. Jadi barang yang sama namun ada selisih harga di situ kira-kira teman-teman. Jadi kayak misalkan mungkin pisang di kota Ambon lebih banyak atau di Jawa lebih banyak, tapi di daerah lebih sedikit kira-kira. Sehingga selisih harganya pasti berbeda. Contohnya, seorang arbitraseur
memanfaatkan perbedaan harga antara kontrak percaya indeks saham di dua bursa yang beda untuk mendapatkan keuntungan tanpa resiko. Sekarang kita ke poin berikutnya, yaitu manfaat derivatif. Ada di liquidity enhancement. Liquidity enhancement. Bahasa Inggris ini. Maklum, lidah terlipat ini. Derivatif sering diperdagangkan di bursa dengan likuiditas yang tinggi, yang memungkinkan pelaku pasar untuk membeli dan menjual dengan mudah. Hal ini biasanya menciptakan pasar yang efisien. Ada pula price discovery. Ya, price discovery ini, perdagangan derivatif dapat memberikan indikasi tentang ekspektasi pasar terhadap harga aset dasar di masa depan. Jadi bukan masa sekarang yang kita jalani, namun di masa depan. Yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Ada pula disebut diversifikasi portofolio. Derivatif juga memungkinkan investor untuk portofolio mereka dengan cara yang lebih sangat fleksibel. Mereka dapat mengambil posisi di berbagai kelas aset, ya, dia main di kelas aset mana, tanpa risiko derivatif itu bisa dikatakan satu, risiko pasar. Ya. Risiko pasar adalah risiko akibat fluktuasi harga aset dasar yang mendasarinya. Perubahan dalam harga saham, komoditas, mata uang, atau suku bunga itu biasanya teman-teman berdampak langsung pada nilai derivatif. Jika pergerakan harga tidak sesuai dengan ekspektasi, ini yang dapat menimbulkan kerugian finansial, terutama finansial ya. Kalau pikiran saja capek, orang Cina-Cina bilang biasanya berpikir saja itu juga biaya. Berpikir saja biaya ya, rugi tenaga itu biaya gitu. Jadi ini apalagi menunjukkan finansial, sehingga faktor-faktor tadi seperti perubahan dalam harga saham, komoditas, mata uang, atau suku bunga, ya itu akan berdampak langsung pada nilai derivatif jika pergerakannya tidak sesuai dengan ekspektasinya atau dugaan atau analisanya awalnya gitu. Lalu ada juga risiko kredit. Risiko kredit muncul ketika salah satu pihak dalam kontrak derivatif gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau pengiriman. Ya, ini biasanya terjadi jika salah satu pihak mengalami kesulitan keuangan atau gagal mematuhi kesepakatan kontrak. Tidak komitmen ya, tidak seperti yang tertulis gitu. Jadi itu mengalami risiko kredit itu. Ya kayak kita di bank misalkan sudah jatuh tempo tapi tidak gitu, atau faktor lain gitu. Risiko kredit dapat mengarah kepada kerugian finansial yang signifikan. Jelas kalau sudah tidak berjalan sesuai yang disepakati atau dikontrakkan, itu biasanya itu kan pasti akan ada efek samping di situ. Dan kita biasa di bank itu kan, wah ini kalau kontraknya sudah begini diputus tengah jalan pasti rugi. Itu sudah jelas akan rugi yang sangat finansial yang sangat signifikan atau sangat berdampak. Ada juga risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini terjadi ketika ada cukup pembeli atau penjual di pasar
untuk menjalankan transaksi derivatif dengan cepat. Gitu. Ini bisa mengakibatkan kesulitan untuk membeli atau menjual derivatif dengan harga yang diinginkan. Gitu. Karena cepat banyak orang nih kayaknya. Risiko likuiditas dapat menyulitkan keluar dari posisi atau mengakibatkan kerugian akibat perbedaan harga. Meskipun perdagangan derivatif menawarkan peluang keuntungan yang signifikan, risiko-risiko yang terkait tidak boleh diabaikan. Harus tetap diperhitungkan, teman-teman. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko-risiko ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai sebelum terlibat dalam perdagangan derivatif. Memang segalanya harus dipertimbangkan secara matang sebelum kita memutuskan hal-hal yang bisa langsung berdampak pada risiko bisnis-bisnis tersebut. Baik, itulah pemaparan dari saya pada tim 4 tentang fungsi dengan manfaat derivatifnya. Pemaparan selanjutnya tentang transaksi derivatif terhadap suku bunga akan dibawakan oleh Bapak Indra. Ini mudah-mudahan signal kita bagus sehingga kerja tugas dan kelompok kita tetap bagus, teman-teman. Bapak Indra, Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Bisa dilanjutkan? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, Izin Pak. saya jelas atau kurang? Sementara jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjut aja ya, karena waktu sudah mau 1 jam. Oh, iya, Bapak. Jadi posisi tadi kita bicara soal derivatif dan lain. Nah, sekarang kita bicara soal apa itu transaksi derivatif terhadap suku bunga itu sendiri. Nah, transaksi derivatif itu adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan daripada nilai instrumen. Nah, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau pergerakan dana atau instrumen, tapi tidak termasuk transaksi derivatif kredit. Gitu. Nah, contoh variabel yang mendasari atas transaksi derivatif itu sendiri adalah seperti jenis kontrak swap suku bunga atau interest rate swap. Variabel yang mendasari atas jenis kontrak tersebut adalah bicara soal suku bunga. Begitu pula IRF atau interest rate future. Bicaranya variabelnya suku bunga. Kemudian ada juga swap mata uang, currency swap. Nilai tukar mata uang. Terus kemudian ada pembelian atau penerbitan opsi mata uang, purchase of foreign currency option. Itu bicara juga soal variabel nilai tukar mata uang. Nah, terus kemudian ada juga jenis kontrak yang currency future. Di situ variabelnya nilai tukar mata uang juga. Nah, yang berbeda di sini adalah kredit derivatif. Itu yang variabelnya adalah rating kredit, harga kredit, atau indeks kredit itu sendiri. Kemudian next. Bisa next Ibu ini. Oke. Kemudian di sini ada tujuan transaksi derivatif sendiri. Di sini ada 2, yaitu trading dan hedging. Nah, trading itu sendiri dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya perubahan faktor pasar. Trading. Kemudian hedging. Hedging dilakukan untuk tujuan lindung nilai dari transaksi derivatif itu sendiri. Nah, hedging di sini adalah lindung nilai ekonomi dan akuntansi. Jadi apa? Suatu transaksi yang bertujuan untuk mengurangi resiko. Misalnya suku bunga, risiko nilai tukar, ada juga yang ya lain-lain lah.
Kemudian akuntansinya sendiri untuk lindung nilai, yaitu suatu perlakuan akuntansi khusus bagi transaksi lindung nilai yang mencakup instrumen lindung dan item yang dilindungi nilai. Tujuannya memastikan keuntungan, kerugian atas instrumen lindung nilai atau item yang dilindungi nilai diakui dalam laporan laba rugi periode yang sama. Next. Nah, di sini ada beberapa transaksi derivatif untuk jenis-jenisnya. Sesuai dengan yang daripada narasumber adalah ada yang pertama FX forward, kemudian par forward, kemudian ada domestic non-deliverable forward, DNDF, kemudian FX swap, kemudian ada cross currency swap, ada interest rate swap, ada FX option, ada call spread option, series of call spread option. Nah, untuk jenis-jenis transaksi derivatif ini sendiri, perlakuannya pun berbeda, manfaatnya pun berbeda, fungsi dan kegunaannya pun berbeda. Nah, kita lihat bahwa FX forward itu transaksi penjualan atau pembelian suatu mata uang terhadap mata uang lain. Nah, yang dananya dilakukan lebih dari 2 hari kerja sejak tanggal transaksi. Nah, kemudian ada par forward tadi. Nah, par forward sendiri itu apa? Nah, itu serangkaian transaksi forward. Dia berupa nilai kontrak, pembelian, kontrak penjualan yang disepakati untuk pertukaran seri atau rangkaian arus kas di masa yang akan datang. Kemudian ada di situ domestic non variable. Nah, domestik ini valuta asing, transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang berupa transaksi forward yang mekanisme fixnya itu dilakukan di pasar domestik. Kemudian ada FX swap. Nah, itu transaksi pertukaran suatu jumlah yang tetap, mata uang ya dalam hal ini, dengan mata uang lain. Ya, itu yang disepakati atau disetujui simultan secara kontinu untuk melakukan penukaran kembali dengan jumlah yang sama dari mata uang pertama terhadap mata uang kedua. Ya, bisa kalau di Indonesia rupiah harus dengan euro, terus ada Indonesia IDR dengan URL, USD, GBP. Nah, itu. Kemudian di sini ada CCS, cross currency swap. Itu kesepakatan dua pihak yang menukarkan sejumlah pokok pembayaran interest dalam mata uang yang berbeda. Nah, dalam pertukaran pokoknya ini menggunakan kurs yang dimulainya transaksi. Gitu. Kemudian ada di situ IRS ya, IRS interest rate swap. Interest rate swap itu jadi ada kesepakatan antara dua pihak yang melakukan pertukaran seri serangkaian pembayaran interest dalam mata uang yang sama. Nah, pembayaran interest sendiri ini apa? Contohnya fix to float, float to fix, atau float to float. Itu. Kemudian ada FX option yang poin 7 ya. Ini penjelasan poin 7-nya itu FX option itu perjanjian yang diberikan untuk membeli atau call option atau menjual put option sejumlah nominal mata uang tertentu yang untuk masa depan akan datang pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi misalnya hari ini kita contoh 100.000, saya untuk minggu depan tetap 100.000. Kemudian ada CSO, call spread option. Call spread option itu gabungan dari transaksi call option dan call option yang dilakukan secara bertahap simultan dalam waktu kontrak transaksi dengan yang berbeda, nominal yang sama. Jadi strike price-nya itu berbeda, tapi nominalnya yang sama.
Nah, ini juga sebagai sarana lindung nilai dari resiko pasar yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Baik dari sisi aset, liabilitas, atau bahkan dari biaya. Itu. Kemudian ada di situ apa namanya? Series of call spread option. Nah, itu kontrak atas serangkaian transaksi CSO, call spread option, untuk suatu periode atau jangka waktu tertentu dengan strike price yang sama. Jadi jadwal yang jadwalnya sudah ditentukan, terus ada kesepakatan atas beberapa transaksi CSO tadi. Nah, cuma kita harus bisa memastikan bahwa penerima pendapatan atas pembayaran kewajiban valuta asing satu masa periode tertentu berada dalam kisaran kurs yang dapat diterima acceptable oleh nasabah atas perjanjian kontraknya tadi. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang jenis transaksi variabel. Kalau kita lihat dari apa namanya contoh-contoh itu banyak sekali. Nah, kemudian next. Ya, dari penerapan transaksi derivatif tadi, di sini ada penerapan lindung nilai. Apa itu sih penerapan lindung nilai? Nah, di sini ada beberapa mengenai penerapan lindung nilai, yaitu satu tentang identifikasi risiko. Penerapan lindung nilai mengidentifikasi risiko spesifik yang ingin kita lindungi. Misalnya risiko pasar, risiko kredit, risiko suku bunga, atau jenis risiko lain yang relevan dengan portofolio investasi yang kita miliki. Kemudian di situ ada menentukan strategi lindung nilai, yaitu menentukan strategi lindung nilai itu apa yang tepat digunakan dalam berinvestasi, termasuk penggunaan derivatif seperti opsi, kontrak kerja, atau swap, serta strategi yang lebih kompleks seperti ekuitas panjang atau pendek, makro, global, gitu. Kemudian di situ ada evaluasi biaya dan manfaat. Ini juga penting. Sebelum melakukan penerapan lindung nilai, penting mengevaluasi biaya dan manfaat strategi yang cermat. Nah, termasuk mempertimbangkan potensi biaya penggunaan derivatif. Biaya untuk komisi, potensi, pengurangan risiko, menghasilkan untuk akhirnya untuk profit atau keuntungan. Kemudian di situ ada penerapan lindung nilai. Nah, strategi lindung nilai, evaluasi biaya, manfaat, penerapan lindung nilai itu sendiri mungkin melibatkan beberapa hal, seperti pembelian opsi, derivatif lainnya, mengadakan kontrak dengan pihak lain, atau aktivitas lain yang spesifik untuk strategi lindung nilai yang digunakan. Lalu apa yang dilakukan? Pantau dan sesuaikan lindung nilai. Nah, penting memantau kinerja daripada transaksi derivatif yang kita sudah miliki, menyesuaikan strategi atas kebutuhan. Mungkin melibatkan modifikasi lindung nilai untuk mencerminkan perubahan kondisi pasar. Jadi misalnya kondisi pasar saat ini mungkin bisa untung, pada saat kita forward di hari ke depan bisa aja rugi. Tapi kan harapan kita semua adalah profit. Bahwa lindung nilai tetap efektif dalam pengelolaan risiko yang ditargetkan. Nah, kemudian next, dalam penerapan lindung nilai ada beberapa kesalahan umum yang harus dihindari. Ya, satunya gagal memahami risiko. Nah, risiko di sini adalah penting untuk mengevaluasi risiko secara cermat, memastikan bahwa strategi lindung nilai yang digunakan adalah yang berisiko kecil, mengharapkan dengan profit yang besar. Seperti kalau di kisaran kita di Bank Papua, kita lempar turi dapat paus. Bagaimana teman-teman ya? Benar, Pak. Nah, ya. Kemudian ada penggunaan derivatif kompleks. Nah,
Kenapa untuk ini penggunaan aturan kompleks tanpa sebenarnya memahami mekanisme cara kerjanya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian yang tidak terduga. Nah itu. Jadi masalah lain jika investor tidak mampu memprediksi pergerakan pasar untuk variabel lainnya secara akurat, itu bisa saja resiko itu akan lebih besar. Jadi betul-betul derivatif kompleks juga harus kita memahami betul tentang memprediksi pergerakan nilai tukar atau suku bunga. Nah, itu beberapa. Kemudian ada biasanya ketergantungan yang berlebihan. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang berlebihan dan membatasi potensi keuntungan yang mungkin tidak memberikan tingkat perlindungan yang diinginkan oleh investor. Nah, kemudian ada juga mengabaikan biaya transaksi. Kita push, kita baik. Pada saat ini kita tidak memberikan biaya transaksi. Itu pun sudah masuk dalam penjualan, pembelian. Nah, untuk mengabaikan biaya-biaya ini dapat menyebabkan kerugian yang tak terduga. Nah, makanya keuntungan kita akan kecil. Kemudian ya gagal juga untuk memantau, menyesuaikan lindung nilai. Nah, ada untuk kegagalan memantau, tidak monitoring dan tidak melakukan penyesuaian lindung nilai dari saat waktu ke waktu akan mengakibatkan kondisi pasar dapat berubah dengan cepat. Dengan adanya monitoring, ya harusnya bisa menyesuaikan lindung nilai, entah dia harus di sell, dijual atau gimana, supaya nilai lindung nilainya itu sendiri tetap efektif dalam mengelola risiko yang ditargetkan. Nah itu. Terus next, untuk keuntungan, di sini ada keuntungan dan kerugian dari lindung nilai itu sendiri. Keuntungannya itu sendiri adalah manajemen risiko. Ya, jadi memungkinkan investor mengelola risiko dengan baik. Adanya investor potensi kerugian investasi dari keuntungan dapat membantu memitigasi, bahkan bisa mengurangi risiko yang ada. Jadi risiko akan semakin kecil, profit akan menjadi besar. Jadi portofolio kita akan berdampak profit bagus. Gitu. Kemudian keuntungan lainnya apa? Adanya diversifikasi. Nah, hedging tadi yang sudah dibilang untuk lindung nilai, mengidentifikasi portofolio investasi. Nah, untuk lindung nilai itu sendiri, untuk kelas aset investor dapat menyebabkan risiko berbagai investasi. Jadi yang kita ambil investasi satu itu masing-masing punya risiko. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi exposure mereka? Ya harus kita disertifikasi untuk aset dalam pasar. Kemudian adanya peningkatan fleksibilitas, yaitu memberikan pengelolaan investasi investor menggunakan derivatif seperti opsi, future, dan swap. Kita dapat membuat strategi investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing, supaya hasil yang kita investasikan itu jelas. Kemudian ada potensi pengembalian lebih tinggi. Nah, itu yang tadi dibilang, hari ini saya beli sekian, besok kita bisa dapat lebih. Jadi profitnya kita sudah ada mengatur resiko, strateginya seperti apa, terlepas dari kondisi pasar, investor yang memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan resiko. Lalu ada perlindungan terhadap totalitas pasar, yaitu investor dapat melindungi portofolionya dari penurunan pasar yang tiba-tiba anjlok. Nah, seperti yang sekarang ini emas kita beli murah, total sekarang sudah tinggi, jadi kita tahan dulu, sehingga mengurangi dampak ke totalitas pasar terhadap hasil investasi. Nah, kerugiannya sendiri itu apa? Di sini ada peningkatan biaya. Investor yang menggunakan strategi lindung nilai perlu membayar biaya dan komisi kepada broker atau dealer serta untuk biaya transaksi lainnya. Kemudian ada pengembalian yang dikurangi.
yaitu karena tadi mungkin pajak, terus melakukan lindung nilai sendiri terhadap potensi kerugian, ada investor yang mungkin kehilangan potensi keuntungan di pasar yang dapat membatasi keuntungan mereka secara keseluruhan. Nah, kerugian yang lain dan kompleksitas. Kenapa? Memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar keuangan. Investor yang perlu lebih memahami konsep-konsep ini mungkin akan kesulitan menerapkan strategi secara efektif. Kemudian ada di sini resiko pihak lawan. Nah, pihak lawan di sini adalah kontrak-kontrak yang membawa resiko pada pihak lawan. Artinya mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak karena tadi kondisi pasar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi siapa? Bagi investor. Nah, kemudian perlindungan terbatas. Nah, meskipun lindung nilai dapat memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis risiko, dengan lindung nilai itu sendiri tidak dapat melindungi terhadap semua jenis risiko. Contoh, strategi lindung nilai mungkin tidak efektif, terjadi penurunan pasar yang besar, atau peristiwa bencana alam, atau bencana lainnya. Nah, mungkin sebatas itu untuk risiko dan khusus transaksi derivatif. Selanjutnya, habis. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Nanti untuk lebih terinci mungkin kita kembalikan ke ini. Baik, Bu Siska, terima kasih paparan saya. Terima kasih Pak Indra. Karena waktu masih ada kurang lebih 9 menit, mungkin masih ada tambahan dari Pak Frans mengenai lindung nilai. Baik. Saya tambahin sedikit boleh Pak Frans, Bu Siska? Bapak tambahin tadi, masih gantung, saya asik dengar baru gantung Pak. Jadi tadi ada saya sedikit bicara soal jenis transaksi derivatif. Jadi jenis transaksi derivatif itu sendiri itu ada 9 poin. Cuma kita kan jarang berkecimpung dengan transaksi ini karena ini sebenarnya itu kalau ranah-ranah ini adalah treasury kali ya. Mungkin pasnya Benar. ya. Nah, Treasury. kayaknya di ranah divisi kita ya di treasury itu Pak namanya. Iya. Jadi mungkin sebagai apa ya bahan kita nantinya juga pertimbangan-pertimbangan ini kayak forex, kayak pemilihan saham, mungkin ada hubungan kuat dengan jenis derivatif ini. Nanti mungkin dari Pak Brata juga sendiri mungkin bisa lebih menjelaskan soal hal ini. Karena ya kalau dari contohnya kita bekerja 1 bulan sekian, gaji sekian, kalau kita main forex 1 kali menang sudah. Kalau menang Bos, tapi kalau kalah Bos. Nah, itu tadi. Kembali lagi ke tadi lindung nilai tadi. Mungkin begitu saja. Terus analisanya serius-serius Bapak ya. Jadi analisa pasarnya untuk barang-barang yang diprediksi akan naik atau akan turun itu memang dihitung. Cuman kan banyak faktor untuk produk-produk tertentu Pak. Kayak forex itu kan, waduh, itu lihatnya saya belum pernah main sih Pak. Tapi kalau saya perhatikan itu, aduh, itu kan kayak melototin monitor terus kayak punya indra 6 atau indra 7 kali ya untuk prediksi mana yang menang Pak. Mungkin beda-beda tipis dengan anak-anak main tegel online tuh Pak ya. Yang klik-klik itu sudah semakin parah kalau yang online itu. Juara 1 Pak itu siapa? Baik. Cuma masalahnya kita kan kesehariannya kan tidak berkecimpung ke dunia transaksi derivatif sendiri. Betul Bapak, betul. Karena kita sama-sama di cabang Pak. Betul. Di divisi itu. Ya mungkin dari ini ya mungkin bisa dimaklumi bahwa kami di cabang juga tidak selalu menyangkut derivatif ini sendiri. Benar Bapak. Benar. Siapa tahu di tempat Bapak sudah ada mau ini kali Pak. Buka
kelas ini ya, apa namanya, obligasi. Benar Pak, di cabang kita itu sudah kemarin diambil sampel dari LPPI. Oh, Ambil LPPI, cuman diambil sampelnya itu karena di WIC Raja Ampat ini daerah pariwisata. Jadi untuk perusahaan itu kan sebenarnya kan ngincarnya juga ke pemberian kreditnya untuk itu transaksi luar negeri Pak, untuk devisa pemberian luar negeri. Cuman kalau di Raja Ampat belum ada perusahaan itu importir atau eksportirnya belum ada. Nah kebanyakan jatuhnya di Raja Ampat ini itu besok money changer, penukaran uang aja hmm, Pak. hmm. Kita dapat keuntungan dari, saya pikir konsep pasti sama, nggak mungkin kita kerja kosong dengan rate yang telah ditentukan. Dari kebanyakan kemarin kita survei itu pengusaha-pengusaha di sini, kebanyakan hotel, resort, homestay, diving center, jasa transportasinya atau tour guide-nya atau apa ya, untuk bawa orang sini transportasinya itu mata uang kebanyakan masih didominasi oleh Eropa, Euro Pak, Oh, Euro. Euro pertama, yang kedua adalah US, dolar US, yang ketiga Cina banyak Pak, yen lumayan, itu yen lumayan, yen Jepang ya, Jepang, Jepang Cina yuan ya, itu juga banyak. Nah, sehingga mungkin bisnis bank kita ke depannya memang harus dipikirkan perkembangannya seperti itu. Cuman sampai sekarang Pak, kita belum tahu itu nanti sampai penyediaan spesifikasi itu seperti apa. hmm. Pemberian modal, terus penukarannya itu nanti kalau apa tutup kasnya seperti apa, dan dolarnya nanti euro dolar ini kan kayaknya mata penukaran mata uangnya bisa apa? Bisa kecil, bisa murah kalau semakin lama begitu. Jadi ada emisinya, tergantung emisi. Lain dengan rupiah, Pak. Kayaknya rupiah ini kita dikual-kual saja begitu. Beli pisang goreng juga laku. Tapi menarik sekali Pak Frans, saya menarik sekali karena untuk derivatif sendiri ini formatnya itu yang ada lindung nilai. Ya, benar. Misalnya sekarang dolar dolar saat ini sekian, kita ya bertahan di seminggu atau sebulan gitu. Benar, Pak, benar. Saya yakin Artinya kalau sekarang dolar contoh 1 dolar 10.000, tahu-tahu minggu depan 1 dolar berapa 5.000, tetap kita pakai yang 10.000 karena sudah diakui nilainya. itu dia. Nah, Benar, Pak. Itu dia. berarti Jadi saya tunggu nih Pak Frans buka apa namanya di sana Pak Frans kan sendiri. Money changer tuh bagus juga itu. enggak diperbolehkan kecuali ada izin dari Oh, BI. Kita minta seperti itu, teman kita yang tugas sekolah, Ibu Inggit. oh, Ibu Inggit baik. kan orang OJK itu. Ya, mungkin regulasinya dia paham sedikit. Hmm. Jadi seperti itu, Pak. Akan berpengaruh memang terhadap lindung nilai. Jadi sebenarnya bisa kita analisa, Pak. Jadi ini turun bagaimana, dolar besok pergerakan bagaimana, kita beli berapa, besok kita jual, itu kan pasti kita jual juga Pak, Betul, ya kan? betul. Ngumpulin dolar, misalkan besok sampai 100, 200 dolar, 100, 200 dolar, Hmm. atau 1000, 2000, 10.000 dolar itu banyak Pak. Iya. Itu kalau, itu kan juga dijual gitu. Nggak mungkin kita cuma jadi penitipan kas, itu kan nggak mungkin, itu kerja kosong. Berarti Saya pikir, Ibu Siska? Halo Ibu Siska. Halo Pak. Iya, berarti untuk sementara hukum yang beredar di sini dasar hukumnya baru itu aja ya, belum ada perubahan-perubahan lain ya. Iya, Untuk dasar hukumnya derivatif sendiri ya, untuk artinya Indonesia sendiri ya, masih iya Pak. mendasari beberapa itu tadi ya. ya, belum berubah Pak. Kalau Bapak kalau tadi untuk kontrak mana ya? Poin mana tadi? Sabar Pak ya, saya tadi baca.
Ibu Siska masih ada waktu atau jangan sampai lewat. Lewat lagi. Betul. Kita Nah, kasih diskusi lewat lagi. ada. Kasih. Bapak, kalau mau diskusi Pak, kalau terkait kontrak itu kan kita biasa alami Pak di sini Pak. Saya pikir di mana-mana Bank Papua yang kontrak pekerjaan itu di sini ada prakasus Pak. Jadi kontraknya ini sudah keluar Pak. Halo. Yap. Ya. Nah, jadi ada suatu kontrak pekerjaan dari dalam hari ini pemerintah daerah Pemda mengeluarkan kontraknya untuk mengerjakan suatu barang kalau nggak salah waktu itu pembelian alat-alat alat-alat medis kah? Ya, terkait medis itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, di kontrak itu kontraknya sudah keluar, Pak. Kontraknya sudah keluar, anggarannya sekian sekian sekian, APBD-nya begini begini begini, di daftar penganggarannya juga sudah ada, sehingga kita dari bank waktu itu teman-teman di kreditnya memberikan fasilitas kredit itu untuk mendukung program itu, pekerjaan itu, Pak. Kalau dilihat dari kontrak, dari dasar hukum semuanya kan klop, Pak. Benar. Pada masa proses berjalannya, pekerjaannya itu menurut penilaian kita diselesaikan tepat waktu. Jadi sebelum Desember itu berakhir masa anggaran tahun itu. Ini kejadiannya berapa tahun yang lalu, Pak? Itu sudah dikerjakan. Jadi si pendapat kontrak atau si kontraktornya yang kita bilang ini, yang biasa penyedia jasanya, menyelesaikan tugasnya, sudah menyelesaikan tugasnya untuk mengadakan alat itu. Ya. Nah, tiba-tiba dari pemegang saham atau pemerintah daerah itu memutus kontrak itu secara sepihak loh Pak. Jadi anggarannya dialihkan. Otomatis kreditnya tidak bisa dibayar. Itu. Nah, kalau kreditnya tidak bisa terbayarkan dari itu. Tapi pekerjaan selesai. Selesai Pak, alatnya ada. Nah, itu kalau harusnya kembali ke PKS-nya lagi tuh kalau pemutusan sepihak itu. Waduh, jadi kontraktornya angkat tangan itu Pak. Jadi, Iya, karena itu kalau dananya tidak ada tuh. itu lagi seharusnya kan, aduh, jadi kacau itu. Jadi gantung Pak. Itu Ya. padahal kita sudah identifikasi risiko, ya sama seperti ilmu yang kita dapat ini, kita strateginya, biaya-biayanya kita manfaat, ya kita sudah Nah, semua jalan. itu kalau Tapi kita tuangkan berbicara ke Trisur untuk forward ke depan, nah itu bisa kalian. mungkin Pak, Jadi mungkin Pak, untuk mungkin bisa. nilainya tadi, nilai kredit yang diberikan dari pemerintah daerah terhadap Bank Papua, atau tahu-tahu kan Betul. Pemdanya memutus sepihak, tak Memutus kas, sepihak. ini pembiayaan dari mana lagi nih? Mungkin Nah, itu seperti dia. itu kalian. Dia setengah mati. Ya berdampak ke kita sebagai Pasti. investornya beri dana, berdampak lah. Aduh. Jadi hal-hal seperti itu kan sudah diidentifikasi semua, namun masih ada terjadi di luar identifikasi tersebut. Berarti ini extraordinary lah kasus-kasus ini. Berarti memang hubungannya itulah pentingnya lindung nilai ya, dari Benar. resiko, Iya, benar. dari aspek sendiri. Ya, bagaimana Ibu? Benar. Mbak Cika ada yang ditambah? Mungkin cukup. Cukup Mbak Cika, nggak ada. Clear ya. Karena waktu sudah selesai, mungkin saya tutup saja pembahasan kita pada hari ini. Demikian pemaparan kami terkait derivatif dan lindung nilai
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Foto, enggak foto?